Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sama gua Ferry Irawan di My Channel Takos TV yang membahas mengenai usaha toko sembako, bisnis, inflation, vlog dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai awal buka usaha toko sembako. Jadi ada salah satu subscriber gue nanya gitu, Kak, bagaimana sih buka usaha toko sembako di awal gitu. Nah, di sini insya Allah dia mau menggambarkan ya, maksudnya gambaran ya, bagaimana caranya di awal untuk bisa membuka usaha toko sembako teman-teman ya. Nah, di awal itu butuh proses perjuangan teman-teman ya, butuh proses perjuangan ya. Jadi di awal kita harus mendapatkan modal yang sangat tinggi teman-teman, karena untuk membuka usaha toko sembako itu nggak bisa cuma modal 100.000, 200.000 atau 300.000, apalagi pengen punya minimarket ya itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman di awal harus giat menabung teman-teman, harus giat menabung ya. Yang kedua, teman-teman pulang nanti ya. Yang kedua, teman-teman harus menghindari yang namanya boros ya, harus menghindari yang namanya boros teman-teman. Yang ketiga ya, teman-teman harus menghindari yang namanya hal-hal yang tidak penting teman-teman ya, hal-hal yang tidak penting. Contohnya apa? Misalnya teman-teman belum sekolah nih ya, harusnya mindset teman-teman ya, teman-teman harus punya ya mindset belum sekolah gue harus kerja ya, dan gue hasilnya harus gue tabung. Buat apa? Buat usaha gue nanti ya, gitu teman-teman. Itu cuma gambaran aja. Jadi hal-hal yang tidak penting kayak pacaran, kayak nongkrong nggak jelas, kayak main game nggak jelas ya, itu teman-teman hindari teman-teman ya. Jadi teman-teman fokus ya nabung ya, fokus kerja ya, kemudian fokus produktif teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau semuanya itu teman-teman lakukan setiap hari ya, insya Allah rezeki pun akan datang nanti ya. Kalau misalnya teman-teman gue pengen usaha nih ya, sorry maaf teman-teman, gue bukannya mau menggurui atau mau apa ya, seolah-olah gue ini pintar, enggak. Jadi gue hanya ingin sharing ya, ingin sharing ke teman-teman gue udah subscribe ya, sudah ingin sharing pengalaman gue bagaimana kan caranya untuk mendapatkan modal yang besar gitu ya. Karena jujur teman-teman, untuk membuka usaha minimarket ini butuh modal yang besar teman-teman, bukan kecil, besar ya. Maka dari itu gue di sini gue hanya sharing apa yang udah gue lakuin ya, begitu teman-teman ya. Jadi di awal teman-teman harus komitmen ya, menabung, hindari yang namanya boros, hindari yang namanya hal-hal yang tidak penting, seperti itu ya. Kemudian dia nanya, kira-kira modalnya berapa? Modalnya lumayan ya, 350 juta teman-teman. Coba Anda bayangkan teman-teman, uang segitu ya, hasil dari mana kalau bukan kita kerja. Jadi saran gua jadi saran gua teman-teman, jadi setelah lulus sekolah teman-teman belajar dulu aja, belajar, cari pengalaman dulu, cari pengalaman kerja ya. Kalau dapat penghasilan per bulan itu hanyalah bonus ya, cari pengalaman dulu, kemudian nanti hasilnya teman-teman tabung setiap bulannya teman-teman ya. Untuk mendapatkan uang 3,5 juta itu, 350 juta itu teman-teman butuh kerja selama bertahun-tahun ya, 7 tahun, 10 tahun baru terkumpul uang itu teman-teman ya. Terkecuali teman-teman adalah keturunan dari orang kaya, teman-teman nggak perlu berjuang, teman-teman nggak perlu kerja ya. Saya mau bikin usaha, saya mau buka usaha, ya udah tinggal minta ke orang tua dikasih ya. Tapi walaupun kita buka usaha, kita nggak ada ilmu, nggak ada pengalaman, saya yakin nggak lama kemudian ya, nggak sebulan 2 bulan teman-teman bakal bingung ya, teman-teman bakal bangkrut, saya yakin itu ya. Makanya kita perlu hargai yang namanya proses teman-teman, proses perjuangan itu yang perlu kita hargai teman-teman ya. Nah, jadi salah satunya kita harus mempersiapkan yang namanya lahan ya, lahan atau tanah teman-teman. Kalau bisa usahakan milik tanah sendiri, jangan sewa ya, apalagi kita pemula ya. Takutnya nanti kalau pemula ya, kita buka usaha toko sembako, modal kita sudah masuk, ternyata buat sewanya nggak nutup ya, akhirnya kita tutup, sayang ya, keuntungan belum balik tapi sudah rugi ya. Tapi itu resikonya ya, buku usaha pasti ada resiko
ya. Yang terpenting kita mau terus belajar teman-teman. Kemudian yang kedua, ya, kita harus memerlukan namanya sarana dan prasarana operasional toko. Contoh rak minimarket, ya, kemudian beko rokok, meja kasir, ya, kemudian inventory aplikasi penjualan kasir, ya, seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi showcase minuman, ya, freezer ice cream, ya enggak, itu kita perlu modal besar teman-teman, ya, perlu modal besar, jadi harus kita pertimbangkan teman-teman, ya. Kemudian apalagi, belum itu termasuk sama apa, sama bangunannya teman-teman. Dan bangunan ini sangat menakjubkan teman-teman, ya, modalnya sangat-sangat besar, luar biasa teman-teman, ya. Jadi teman-teman kalau ini mendapatkan, ya, usaha seperti, maaf nih, seperti minimarket, ya, teman harus mau berjuang, ya. Jadi teman-teman kurangi yang namanya nongkrong-nongkrong gak jelas, pacaran-pacaran gak jelas, ya, kemudian main game-game gak jelas, ya, karena kita harus perhitungan umur kita teman-teman. Anggap kita lulus sekolah di umur 18 tahun, ya, 18 tahun kita nyari pekerjaan, ya, pekerjaan, ya, terus kita mendapat penghasilan setiap bulan, ya, sisihkan teman-teman untuk menabung, seperti itu, ya. Kemudian nanti teman-teman punya planning ke depan mau usaha apa, nah nanti baru ada simpanan di tabungan itu teman-teman, seperti itu, ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang bilang, waduh saya usaha nggak ada modal, waduh saya usaha nggak ada pengalaman, balik ke diri kita masing-masing teman-teman, ya. Kita mau belajar atau mau malas-malasan teman-teman, kita mau maju atau kita mau susah teman-teman, itu teman-teman. Jadi teman-teman harus punya pemikiran yang kritis teman-teman, ya, hindari hal-hal yang nggak penting, intinya itu aja teman-teman, ya, seperti itu. Bahkan saya pun, ya, saya sendiri pun sudah dikasih rezeki sama Allah, ya, sudah dikasih pekerjaan, ya, sudah dikasih usaha, tapi kadang-kadang saya nggak pernah bersyukur gitu teman-teman. Kadang-kadang saya sering melakukan hal-hal yang negatif, ya, nongkrong, kadang-kadang saya sering nongkrong juga gitu, tapi saya batasi nongkrongnya buat apa dulu, nongkrongnya buat hal-hal yang nggak bermanfaat kah, ya, atau nongkrong yang buat kita maju, contohnya nongkrong-nongkrong buat apa, buat berbincang-bincang mengenai bisnis, mengenai usaha. Jadi kita harus dirubah teman-teman, kita harus dirubah dulu mindsetnya dulu, harus dirubah dulu karakter kita dulu, ya. Nanti setelahnya rezeki akan mengikuti kita teman-teman, seperti itu, ya. Jadi kita balik lagi pada intinya, ya, sorry, gue cuma hanya sering-sering aja, ya, apa yang gue alami waktu gue membangun usaha ini, karena nggak mudah, butuh proses perjuangan, ya. Ya kurang lebih intinya modal kita siapin 350 juta, ya, untuk opsional toko, minimarket, meja kasir dan lain-lain teman-teman, ya. Kemudian kita harus punya lahan, ya, tanah sendiri, ya, usahakan jangan sewa teman-teman, ya, kecuali teman-teman sudah suhu, ya, sudah ahli, ya, sudah bisa membagi keuntungan, kerugian, baru teman-teman bisa, oke lah, ya, terserah kalian, gitu. Nah mungkin ini saja teman-temannya sharing untuk mengenai apa namanya modal usaha toko sembako, ya. Teman-teman jangan lupa terus berjuang, jangan lupa terus belajar, berproses, ya. Semoga teman-teman tahun ini atau tahun depan atau bahkan sekarang teman-teman bisa, ya, membangun usaha toko sembako, khususnya usaha toko sembako minimarket, ya. Nah mudah-mudahan teman-teman ada rezekinya, ya. Jangan lupa, ya, tonton terus channel Tapos TV, ya, subscribe, like, komen, dan share teman-teman, ya. Saya Peggy Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.